Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce masih tidak menjawab, tapi kakinya sedikit terhalang oleh sepotong tulang naga yang berat. Ekspresi sedikit main-main di mata Qianye Ying jelas berubah. Dia berputar dan menghalangi jalan Yunce. Kamu benar-benar tidur dengan Ratu Naga. Alis Yunce sedikit menyatu saat dia menjawab dengan suara dingin dan tenang, itu bukan urusanmu. Wajah giok Qianye Ying membeku. Setelah itu, sudut bibirnya melengkung sebelum dia mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha. Tidak heran. Hahaha. Dia tertawa begitu keras hingga pinggangnya yang halus dan dadanya yang halus bergetar karena tawa. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa dengan sikap riang dan tak terkendali sejak dia tiba di wilayah ilahi utara. Tidak ada rasa dingin atau suram dalam tawanya. Itu adalah tawa kegembiraan murni, tawa yang lahir dari keinginan murni untuk tertawa terbahak-bahak. Di alam dewa, dan ini terutama berlaku jika Anda adalah seseorang dari alam raja, tidak ada orang yang tidak mengetahui bahwa Ratu Naga selalu memberikan pengaruh besar pada Raja Naga. Bahkan setelah dia menjadi Kaisar Naga dan Raja Primal Chaos, dia masih berpegang teguh pada jalan kebenaran. Dia tidak pernah memandang rendah orang yang lemah dan rendah hati, dan hatinya seluas langit. Hal ini tidak hanya menyebabkan prestise para dewa naga melambung tinggi, tetapi juga membuat mereka dihormati dan dihormati oleh seluruh alam semesta. Selama Conferred God Battle, semua orang dapat dengan jelas melihat kekaguman Raja Naga terhadap Yunce dan keinginan jelas yang dia miliki untuk melindungi Yunce. Pada akhirnya, dia bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin mengambil Yunce sebagai anak angkatnya. Sangat sulit bagi seseorang seperti Raja Naga untuk mengagumi seseorang, dan juga sangat sulit untuk mengubah pikiran mereka tentang seseorang yang sudah mereka kagumi. Jadi, perubahan sikapnya terhadap Yunce benar-benar terlalu aneh. Setelah Kaisar Iblis pergi dan bayi jahat diledakkan keluar dari Primal Chaos, dia tiba-tiba melangkah maju. Kata-katanya yang dingin dan tanpa ampunlah yang mendorong Yunce untuk menentang semua orang, yang memaksanya jatuh ke dalam kegelapan. Satu-satunya orang yang bisa menyebabkan sikap Raja Naga berubah sedemikian rupa adalah Ratu Naga sendiri. Dan sebelum itu, Ratu Naga, anehnya, memilih untuk mengasingkan diri. Ratu Naga, yang tidak pernah mau berhubungan dengan dunia luar, tidak hanya membawa Yunce bertahun-tahun yang lalu. Dia bahkan telah mengajarinya cara mengolah energi cahaya yang dalam, dan ini jelas tidak bisa dijelaskan begitu saja sebagai bakat yang disayanginya. Kebrutalan yang ditunjukkan Yunce ketika dia melawan klan Naga Langit yang sunyi menyebabkan dia mengingat keluhan yang dimiliki Yunce dan Raja Naga terhadap satu sama lain. Setelah itu, dia secara tidak sengaja menggabungkan dua dan menghasilkan kesimpulan yang sangat keterlaluan, sebuah kesimpulan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Namun, tidak peduli betapa absurd atau konyolnya sesuatu, hal itu selalu ada pada Yunce. Pertanyaan yang dia ajukan pada Yunce adalah satu bagian rasa ingin tahu dan 9 bagian ejekan. Dia sepenuhnya bermaksud untuk menindaklanjuti pernyataan mengejek ini, jika kamu tidak tidur dengan Ratu Naga, lalu mengapa Raja Naga tiba-tiba menjadi begitu kejam terhadapmu? Namun, reaksi yang dia dapatkan dari Yunce bukanlah cibiran dingin. Sebaliknya, dia bereaksi dengan terdiam dalam keheningan yang aneh sebelum memberikan jawaban yang setara dengan pengakuan bersalah secara diam-diam. Bayangan sensi tidak diragukan lagi ada di bagian terdalam, paling menyakitkan, dan paling bersalah di hati Yunce.
Alisnya merosot tajam dan matanya dipenuhi amarah saat dia berteriak, "Apa yang lucu?" Jika Sensi tidak bertemu dengannya saat itu, maka dia tidak akan menemui bencana seperti itu di kemudian hari. Namun, dia tidak mau percaya bahwa Sensi sudah mati. Dia lebih suka percaya bahwa semua yang dikatakan Xia Qingyue kepadanya adalah sebuah kebohongan. Tawa Qianying perlahan mereda, tapi senyuman masih terlihat di bibirnya saat dia berkata, "Kenapa aku tidak bisa tertawa?" Ratu Raja Naga, Ratu Naga dari kekacauan primal, Ratu Naga yang disebut-sebut sama denganku. Seorang wanita yang merendahkan Raja Naga menjadi tidak lebih dari seekor anjing yang setia. Wanita yang dianggap sebagai peri suci yang kemurnian dan kebajikannya setinggi menara surgawi. Tidak disangka dia ternyata adalah pelacur nakal yang kemurniannya hanyalah tampilan luarnya. Api kemarahan di mata Yun Ce meledak. Lengannya terangkat dan meraih leher jubah Qianying saat dia menggeram dengan kasar, "Katakan itu, satu lagi kali. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Qianying masih memasang senyuman dingin di wajahnya. Ini jelas sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia, tapi untuk beberapa alasan aneh, dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya. "Jika kamu berani menjelek-jelekkannya lagi." Tangan Yun Ce gemetar. "Aku akan melumpuhkanmu. Bisakah kamu menanggungnya?" Mata indah Qianying tampak tenang dan dingin. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau kekhawatiran pada diri mereka. "Jika aku lumpuh, maka tidak akan ada wanita lain di dunia ini yang memiliki darah Kaisar Iblis. Kalau begitu, siapa yang akan membantu Anda mengembangkan bencana kegelapan abadi? Siapa yang akan membantumu mengubah 3 wilayah dewa menjadi sarang iblis?" "Yun Qianying, tanpamu, aku masih bisa menginjak-injak 3 wilayah dewa di masa depan. Tapi tanpa aku, kamu bisa melupakan balas dendam," jawab Yun Ce dengan suara yang dalam dan serius. Tapi dia dengan keras melemparkan tangan yang memegang Qianying. "Juga, ingat ini, dia adalah Sensi, bukan Ratu Naga." Qianying mengusap dadanya dengan tangan giok sambil dengan lembut merapikan kerutan di pakaiannya. Kata-kata Yun Ce memberinya sesuatu untuk dipikirkan, tapi kata-katanya masih mengejek saat dia berkata, "Oh, jadi kamu tidak hanya tidur dengannya, tapi kamu benar-benar tidur dengannya sampai kamu memiliki perasaan padanya." Dia mengambil satu langkah ke depan, napasnya yang seperti anggrek dengan lembut menyentuh bibir Yun Ce. "Tidak heran kalau Raja Naga memperlakukanmu sedemikian rupa. Tidak kusangka Ratu Naga Sensi dan Dewi Qianying sama-sama menjadi mainan untuk kamu mainkan. Kamu benar-benar layak untuk diretas sampai berkeping-keping." "Dia bukan Ratu Naga," ulang Yun Ce dengan dingin. "Lebih penting lagi, dia juga bukan mainan. Kamu juga tidak layak disebutkan dalam kalimat yang sama dengannya." "Ah, benarkah?" Qianying sama sekali tidak marah. Satu-satunya orang yang paling mampu memberinya perasaan bahwa alam semesta itu adil, tidak diragukan lagi adalah Sensi. Dia menundukkan kepalanya yang halus ke depan, bibirnya hampir menyentuh telinga Yun Ce. "Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku, ketika kamu melakukannya dengan Sensi, apakah dia masih terlihat begitu agung, suci, dan murni?" Yun Ce mulai mengepalkan tangannya, tapi sesaat sebelum api amarahnya meledak, dia tiba-tiba menekannya. Senyuman lembut muncul di wajahnya saat dia berkata, "Dia adalah wanita paling sempurna di alam semesta ini. Di hadapanku, dia semurni teratai salju, tapi dia juga bisa menjadi orang yang tidak terkendali dan tidak bermoral seperti seorang penggoda. Selama waktu yang saya habiskan bersamanya,
Saya benci karena saya tidak bisa menghabiskan setiap momen di atasnya. Kamu tidak bisa dibandingkan dengannya bahkan dalam hal ini. Pada akhirnya, kamu hanyalah alat untuk kultivasiku dan mainan yang sangat bagus untuk aku mainkan, mengertikah kamu? Senyuman di wajah Qianye Ying perlahan menghilang, tapi bibirnya tidak lepas dari telinganya. Suaranya juga jauh lebih tenang dan lembut saat dia berbicara lagi. Jangan khawatir Yunce, aku akan memenuhi tanggung jawabku sebagai alat dan mainanmu dengan baik, dan kamu harus melakukannya juga. Yunce berbalik dan mulai bergerak lagi saat dia dengan cepat menuju keluar wilayah petir. Qianye Yinger dengan santai mengikuti di belakangnya, tapi jelas hatinya sedang tidak tenang. Bukan Ratu Naga, Qianye Yinger tidak mengabaikan kata-kata yang diucapkan Yunce. Dia tersenyum, tapi kali ini, senyumannya dipenuhi cibiran. Jadi ternyata yang disebut-sebut sebagai orang nomor satu di Primal Chaos tidak lebih dari lelucon yang menyedihkan. Tapi siapa di dunia ini yang benar-benar pernah melihat orang lain? Begitu mereka meninggalkan klan Yun Pegangan Surgawi, Yunce mulai bergerak dengan kecepatan maksimum. Dia menembak langsung ke arah selatan tanpa ragu-ragu, dan dia juga tidak perlu melakukan persiapan apapun. Dia telah memberi tahu Yunting bahwa dia akan pergi dan menghancurkan Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Tapi kenyataannya bahkan jika dia saat ini menyerang dengan Qianye Yinger, tidak mungkin mereka benar-benar bisa menghancurkan Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Sebagai Sekte Tousan Desolation Realm King, reputasinya sangat besar, fondasinya sangat dalam dan tebal. Ia memiliki banyak pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan dan spesialisasi yang berbeda-beda. Salah satu dari faktor-faktor ini adalah gunung yang sangat tinggi sehingga orang tidak dapat melihat puncaknya. Terlebih lagi, Master Sekte dari Seribu Desolation Divine Sect, Raja Alam Besar dari Tousan Desolation Realm, adalah seorang Divine Master sejati. Tapi Yunce masih mengucapkan kata-kata itu kepada Yunting, dan dia hanya memberi dirinya waktu yang sangat singkat. Lagi pula, fakta bahwa pemuja pikiran kosong telah mati di klan Yun Pegangan Surgawi pasti akan dilaporkan ke Sekte Seribu Desolasi Ilahi. Karena ini masalah yang sangat besar, hanya tinggal menunggu beberapa hari sebelum mereka pergi menginterogasi klan Yun Pegangan Surgawi. Alasannya sangat sederhana. Selama waktu yang dia habiskan di klan Yun Pegangan Surgawi, dia sudah dengan jelas merasakan hambatan yang menghalangi dia untuk masuk ke alam penguasa ilahi. Dia hanya membutuhkan kesempatan, dia bahkan tidak membutuhkan kesempatan. Dia hanya perlu satu dorongan lembut dan dia akan mampu menembus kemacetan itu dan menjadi penguasa ilahi. Ini juga alasan mengapa dia memberi tahu Qianye Yinger bahwa dia akan dapat membantunya menjadi guru ilahi lagi dalam waktu 3 hari. Bagi praktisi mendalam manapun, menerobos ke alam besar berikutnya akan selalu membawa perubahan mendasar pada kekuatan mendalam mereka dan pertumbuhan eksplosif dalam kultivasi mereka. Namun bagi Yunce, peningkatan kekuatannya setiap kali dia menerobos ke ranah kekuatan baru bisa dikatakan benar-benar menggemparkan. 9 cahaya surga adalah dunia kecil yang melayang di atas gunung yang tak terhitung banyaknya. Disinilah istana 9 cahaya surgawi yang terkenal dan perkasa di alam seribu desolasi berada. Di alam seribu desolasi, Istana Surgawi 9 Cahaya adalah salah satu sekte terkuat di bawah Sekte Ilahi Seribu Desolasi. Itu adalah tanah suci dari jalan mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang diimpikan oleh para praktisi mendalam Tousan Desolation untuk dimasuki. Jika mereka bisa memasuki salah satu dari 9 istana, itu akan menjadi kemuliaan seumur hidup. Namun,
Istana Surgawi Sembilan Cahaya sangat gelisah hari ini. Karena ketua istana mereka, yang secara pribadi pergi ke klan Yun Pegangan Surgawi untuk mengambil keuntungan dari kemalangan mereka, sebenarnya telah meninggal di sana. Energi hitam melingkari Istana Surgawi Sembilan Cahaya dan aura orang-orang di dalamnya dipenuhi dengan kepanikan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Yang Mulia Alam Semesta Tersembunyi, pemimpin dari 9 penguasa istana di Istana Surgawi Sembilan Cahaya, berada di urutan kedua setelah penguasa Surgawi Sembilan Cahaya dalam sekte mereka. Penguasa Surgawi Sembilan Cahaya telah terbunuh dan belum ada keturunannya yang mencapai puncak kejayaannya, jadi wajar saja jika dia menggantikan posisi kepala istana. Tapi dia masih dalam keadaan shock, bahkan sampai sekarang. Dia telah mengikuti 9 cahaya penguasa surgawi ke klan Yun Pegangan Surgawi dan dia secara pribadi menyaksikan klan Naga Langit yang sunyi dibantai seperti sekelompok cacing rendahan. Dia secara pribadi telah menyaksikan seseorang membunuh pemuja pikiran kosong dengan satu hentakan kakinya, secara pribadi telah menyaksikan 9 cahaya penguasa surgawi terpecah menjadi 8 bagian dalam sekejap. Dia telah melihat orang mati terlalu sering dalam hidupnya, tapi itu adalah naga iblis surga yang sunyi. Itu adalah puncak penguasa ilahi. Kepala istana, semua penguasa istana lainnya sudah berada di dalam Istana Sembilan Cahaya, mereka sedang menunggu kepala istana untuk mengambil alih semuanya. Kata murid utama Yang Mulia Alam Semesta Tersembunyi sambil membungkuk. Sikapnya menjilat dan dia secara langsung menyebut Yang Mulia Alam Semesta Tersembunyi sebagai kepala istana guru, dan dia menggunakan kata mengambil alih daripada diskusi. Yang Mulia Hidden Universe menganggukkan kepalanya sambil menghela nafas berat dan berdiri. Saat dia berdiri, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Pada saat inilah seluruh tubuhnya bergetar dan tatapannya mengarah ke bawah. Teriakan serak yang menyerupai auman binatang yang kaget dan panik keluar dari mulutnya. Yun, 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 Yun Ce. Yun Ce dan Qianye Yinger melayang di atas 9 cahaya surga saat mereka dengan dingin mengamati Istana 9 Cahaya Surgawi yang luas dan tak terbatas. Yang Mulia Hidden Universe tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Sangat mengkhawatirkan hingga keributan segera terjadi di setiap sudut Istana Surgawi Sembilan Cahaya. Hal ini terutama berlaku bagi para penguasa istana yang agung. Semuanya langsung melayang keluar, tapi mereka langsung membeku di udara setelahnya. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk terus bergerak maju. Bagaimana jantung dari Istana Surgawi Sembilan Cahaya bisa didekati dengan begitu mudah? Namun, mereka benar-benar terkejut karena kedua sosok yang melayang di udara itu berada tepat di atas 9 istana besar, tempat paling penting di seluruh Istana Surgawi Sembilan Cahaya, dan tak seorang pun mampu mendeteksi kedatangan mereka. Dalam sepersekian detik, alarm 9 cahaya surga telah berbunyi dari mana-mana dan sosok orang-orang yang bergegas keluar seperti belalang terbang memenuhi langit. Bagi seseorang yang menyerang tanpa suara ke dalam inti Istana Surgawi Sembilan Cahaya adalah sebuah masalah besar yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Mulai dari para pemimpin istana hingga para murid dari Istana Surgawi Sembilan Cahaya, totalnya terdapat beberapa juta orang dan jumlah ini belum termasuk sebagian besar istana terluar dari alam seribu desolate yang luas. Bagi dua orang yang baru saja menyerbu seperti itu, masuk akal jika berpikir bahwa mereka hanya mendekati kematian. Jika setiap murid meludahi mereka, itu sudah cukup untuk menenggelamkan mereka. Tapi para master istana, master aula, dan murid yang melarikan diri dari klan Yun Pegangan Surgawi adalah orang-orang yang langsung pucat pasi.
Kenapa dua pertanda jahat yang membuat mereka takut tiba-tiba muncul di sini? Yunce, jadi merekalah yang membunuh ketua istana. Istana Master Hidden Mirror berbicara dengan suara rendah saat pedang hitam muncul di tangannya. Kamu datang pada waktu yang tepat. Anda telah menghemat energi kami untuk mengejar dan melenyapkan Anda. Kami akan mempersembahkanmu sebagai korban untuk menenangkan semangat kepala istana hari ini. Cermin tersembunyi, hentikan. Mendengar kata-katanya, beberapa teriakan dengan tingkat kepanikan yang berbeda terdengar secara bersamaan. Istana Master Hidden Universe memberikan segalanya untuk menekan energi pedang dan energi dalam yang baru saja dilepaskan, dan berteriak, "Jangan bergerak." Tatapan Master Istana Hidden Mirror menyapu beberapa wajah saat dia merendahkan suaranya, "Ini adalah Istana Sembilan Cahaya Surgawi. Biarpun kekuatan mereka tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi guru ilahi, apa yang harus kita takuti? Ku bilang, jangan bergerak." Nada suara Master Istana Alam Semesta Tersembunyi berubah suram, cermin Master Istana Tersembunyi tidak mengikutinya ke klan Yun Pegangan Surgawi. Dia belum pernah menyaksikan secara pribadi bagaimana klan Naga Langit Sunyi direduksi menjadi sekumpulan mayat dalam sekejap mata. Dia belum pernah melihat bagaimana penguasa surgawi sembilan cahaya dipotong menjadi 8 bagian dalam sekejap. Adegan yang sangat menakutkan itu hampir menyebabkan jiwa kerumunan Divine Sovereign runtuh. Bahkan jika mereka berhadapan langsung dengan sosok menakutkan dan muncul sebagai pemenang berdasarkan jumlah orang yang mereka miliki, Istana Surgawi Sembilan Cahaya pasti masih berlumuran darah. Jumlah korban di luar perkiraan. Istana Surgawi Sembilan Cahaya baru saja kehilangan penguasa Surgawi Sembilan Cahaya dan pedang tersembunyi yang mulia. Mereka tidak sanggup lagi menanggung kerugian lagi. Hidden Universe benar, kata Master Istana lainnya. Anda tidak menyaksikan betapa menakutkannya kekuatan mereka. Ini jauh lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Karena mereka sudah berani menunjukkan diri hari ini, tentu saja mereka tidak takut. Suatu hari nanti kita akan membalas dendam atas kematian kepala istana, tapi hari itu bukan hari ini dan pastinya tidak akan terjadi di tempat ini. Istana Master Hidden Mirror mengepalkan tangannya erat-erat dan menenangkan napasnya. Kekuatan para penguasa istana yang kembali tidak lebih lemah darinya, tapi ketakutan mereka nyata. Terlebih lagi, jika mereka bertukar serangan di sini, tidak peduli apa hasilnya, Istana Surgawi Sembilan Cahaya akan berubah menjadi sungai darah. Yang Mulia Hidden Universe melangkah maju dan berkata dengan patuh, "Saya tahu itu Yang Mulia Yun dan Nona Peri. Aku penasaran bagaimana Istana Surgawi Sembilan Cahaya bisa membantu kalian berdua." Meskipun kebencian dan ketakutan yang luar biasa mencengkeramnya, dia tidak punya pilihan selain tersenyum terhina. Dapat membantu. Suara rendah Yun Ce menembus seluruh 9 cahaya surga, "Kami baru saja membunuh ketua istanamu. Bukan saja Anda tidak berusaha membalaskan dendamnya, tetapi Anda malah bersikap patuh dan berusaha menjilat." Hah, jadi inilah yang disebut Istana Surgawi Sembilan Cahaya. Tampaknya mereka telah membesarkan sekelompok orang yang tidak berguna dan malang. Kata-kata itu bisa dilihat sebagai racun yang sangat memalukan yang cukup membuat gelisah dan marah siapapun. Para murid dari Istana Surgawi Sembilan Cahaya langsung meledak dalam kemarahan, namun pemimpin Istana Alam Semesta Tersembunyi hanya tertawa terbahak-bahak.
dan membuat kerumunan itu terdiam dengan cepat sebelum tingkat kebisingan menjadi lebih tinggi. Kata-kata Yang Mulia Yun tidak benar. Kalian berdua memang membunuh ketua istana. Tapi kalian berdua memiliki kekuatan besar yang mirip dengan Divine Masters. Meskipun ketua istana tidak bermaksud menyinggung kalian berdua, kematiannya tidak sia-sia. Meskipun kesedihan atas kehilangan kami sangat besar, kami tidak punya niat untuk melanjutkan masalah ini. Sebaliknya, kami, anggota Istana Surgawi Sembilan Cahaya, selalu menghormati praktisi yang kuat. Karena kalian berdua sudah datang, berarti kalian adalah tamu kami. Jika Anda memiliki permohonan, kami bersedia membantu semampu kami. Dan jika Anda bisa memberi kami 1 atau 2 petunjuk, itu akan menjadi kekayaan Istana Surgawi Sembilan Cahaya. Kata-kata dari Master Istana Alam Semesta Tersembunyi jelas merupakan penghinaan dan kekalahan, tetapi dia mengatakannya dengan nada yang begitu murah hati dan jujur. Pada saat yang sama, dia memberitahu semua murid bahwa ini adalah 2 orang yang tidak boleh mereka sakiti dan tidak seorang pun boleh melakukan tindakan sembrono. Bagus sekali, aku suka orang pintar sepertimu. Yunce tersenyum kecil dan berkata, kalau begitu, aku ingin meminta bantuan kecil dari Istana Surgawi Sembilan Cahaya. Saya yakin praktisi kuat seperti Anda tidak akan menolak permintaan saya, bukan? Tolong beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Master Istana Alam Semesta Tersembunyi berkata, selama itu adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh Istana Surgawi Sembilan Cahaya, kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Ini tugas yang sederhana. Yunce melanjutkan, tampaknya Istana Sembilan Cahaya Surgawi telah ada di alam 1000 desolasi selama lebih dari 100.000 tahun. Tidak peduli betapa tidak bergunanya Anda setidaknya harus memiliki beberapa harta. Aku kekurangan beberapa kristal iblis dan giok iblis akhir-akhir ini. Istana Master Hidden Universe menghela nafas lega dalam hati dan buru-buru berkata, begitu, berapa banyak yang dibutuhkan Yang Mulia Yun? Selama jumlahnya lumayan, kami bersedia menawarkannya kepada Anda. Itu tidak perlu. Yunce melirik ke samping dan berkata, kamu bisa membawaku ke perbendaharaanmu. Apa? Kepala Istana Master Hidden Universe terangkat dan warna wajah semua orang berubah drastis. Perbendaharaan adalah tempat semua rahasia dan informasi orang dalam dikumpulkan oleh sekte tersebut. Itu pastinya, area terlarang di mana orang luar tidak bisa menginjakkan kaki di dalamnya. Tidak lebih dari 5 orang yang bisa memasuki perbendaharaan, bahkan di sekte sebesar Istana Surgawi Sembilan Cahaya. Mengapa? Apakah ada masalah? Yunce bertanya dengan dingin. Yang Mulia Yun, ini, Kepala Istana Alam Semesta Tersembunyi mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan berkata, perbendaharaan adalah area terlarang terbesar dari sebuah sekte. Disinilah fondasi seluruh sekte berada dan orang luar tidak boleh menginjakkan kaki di dalamnya. Dalam hal ini, saya yakin. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu, potong Yunce. Entah kamu membawa kami masuk, atau aku akan membunuhmu dan kemudian masuk sendiri. Anda tidak memiliki pilihan ketiga, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Setiap kata diucapkan dengan dingin dan tegas, tanpa ada ruang untuk negosiasi. Yang Mulia Yun, ini. Kamu berputar-putar. Tidak peduli apa yang ingin dikatakan oleh Palace Master Hidden Universe, Palace Master Hidden Mirror sudah benar-benar marah. Alam semesta tersembunyi. Mereka telah sangat mempermalukan kami dan Anda masih berusaha menjilat mereka seperti anjing. Apakah kamu mencoba membuang martabat Istana Surgawi Sembilan Cahaya kami?
Pedang hitam muncul di tangan istana Master Hidden Mirror saat energinya yang dalam meletus dari dalam. Dia sudah melayang ke langit dan bergegas menuju Yun Ce sambil berteriak, "Semuanya, serang!" Bahkan jika seluruh istana surgawi 9 cahaya berlumuran darah, kami akan mengubur mereka di sini selamanya. Tunggu. Hidden Universe mengulurkan tangannya dengan cepat tetapi gagal menahan istana Master Hidden Mirror kembali. Dia mengertakkan gigi dan mengejarnya, menahan istana Master Hidden Mirror di jalan buntu. Pada saat dia menghadapi Yun Ce lagi, ekspresinya setenang air. "Yun Ce, kita sudah menyerah berkali-kali, jangan melangkah terlalu jauh." Istana Surgawi 9 Cahaya telah berdiri dengan bangga dan tinggi di alam 1000 desolasi selama bertahun-tahun. Jumlah rahasia yang kami kumpulkan pasti lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Jika kami mengeluarkan kartu truf kami, melenyapkan kalian berdua saja pasti tidak akan sulit. Jika kami mampu menyelesaikan perselisihan kami, Istana Surgawi 9 Cahaya bersedia mengambil langkah mundur. Tetapi jika Anda ingin ikannya mati dan jaringnya pecah, Istana Surgawi 9 Cahaya kami akan menemani Anda sampai akhir. "Tidak, kamu salah," kata Yun Ce dengan tenang. "Hanya ikannya yang mati, jaringnya tidak putus." Ekspresi Palace Master Hidden Universe menjadi gelap sepenuhnya dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan, masuk ke formasi. Perintahnya dengan cepat disampaikan kepada semua orang melalui transmisi suara. 8 Master Istana 9 Cahaya yang telah menunggu untuk menyerang setelah mengumpulkan kekuatan mereka, melesat ke depan dan mulai bergerak. Dalam sekejap, 8 formasi pedang hitam pekat meledak dari langit 9 cahaya surga. Saat formasi pedang mulai terbentuk, formasi tersebut terhubung dan terhubung satu sama lain untuk membentuk satu formasi pedang 8 cahaya yang sangat besar. Formasi pedang 9 cahaya yang dibentuk oleh upaya gabungan dari 9 penguasa Istana Agung mampu mengalahkan kepala Istana Surgawi 9 Cahaya. Meskipun mereka kekurangan satu cahaya karena kematian ketua istana, kekuatan formasi masih sangat kuat. Kekuatan pedang yang mengejutkan dan kegelapan yang menekan jiwa menyelimuti seluruh 9 cahaya surga dalam sekejap mata. Pada saat itu juga, gunung-gunung berteriak, galaksi bergetar, dan semua orang yang melayang di udara langsung terhempas ke tanah. Seolah-olah seluruh ciptaan hanyalah semut yang berada di bawah kekuasaan kekuatan surgawi ini. Yun Ce, bersiaplah untuk mati. Karena mereka sudah bergerak, tidak ada lagi yang bisa ditahan. Yun Ce berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Tangan kirinya menekan pinggang Qianye Yinger dan memberinya dorongan kuat saat tangan kanannya menggenggam pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga. Dia dengan santai membuat gerakan menebas dengan pedangnya dan sinar pedang hitam pekat ditembakkan. Sinar pedang itu panjangnya hanya sekitar 8 kaki dan terlihat sangat biasa. Dibandingkan dengan formasi pedang 8 cahaya, itu tampak seperti fluoresensi bulan yang bercahaya, sangat kecil dan redup. 8 penguasa istana besar telah sepenuhnya mengabaikan sinar pedang yang jelas bisa dibubarkan dengan lambaian tangan. Masing-masing dari mereka memiliki tatapan jahat saat formasi pedang 8 cahaya tiba-tiba diaktifkan dan langsung menuju ke arah Yun Ce. Pada saat inilah sinar pedang dan formasi pedang 8 cahaya bertabrakan satu sama lain. Itu adalah suara robekan paling menakutkan yang pernah mereka dengar sepanjang hidup mereka. Sinar pedang kegelapan itu tampak seperti pedang iblis dari jurang neraka dan menembus formasi pedang 8 cahaya. Saat sinar pedang menghilang, formasi pedang besar yang secara kolektif dibentuk oleh 8 Master Istana 9 Cahaya telah secara paksa dipecah menjadi 2 bagian. Seolah-olah itu hanya kain belaka.
Yang terkandung di dalam sinar pedang yang tampaknya biasa itu sebenarnya adalah kekuatan dasar dari bencana kegelapan abadi. Apa? Pada saat itu, 8 penguasa istana besar membuka mata mereka begitu lebar hingga mereka bisa keluar, seolah-olah mimpi buruk yang menakutkan namun tidak masuk akal telah tiba. Energi formasi pedang telah tersebar dengan liar dan mereka terkena serangan balik yang kuat. Mereka jatuh ke tanah dengan paksa, aura mereka sangat terganggu. Sementara itu, Yun Ce telah melepaskan ledakan kekuatan kedua. Dalam sepersekian detik, nyala api emas memenuhi seluruh langit dan melemparkan mereka 8 ke dalam api-api gagak emas. Suara keras terdengar, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. 8 penguasa istana terlempar ke tanah dan api emas mulai membakar mereka. Jeritan mengerikan mereka begitu melengking sehingga mustahil dipercaya bahwa mereka berasal dari 8 penguasa ilahi yang kuat. Para anggota istana surgawi 9 cahaya tercengang. Ketika berita kematian 9 cahaya penguasa surgawi di pegangan surgawi klan Yun telah tiba, mereka kemudian mengetahui nama Yun Ce. Dari sikap istana Master Hidden Universe, semakin jelas bahwa dia adalah sosok yang sangat menakutkan. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menakutkan sampai sejauh itu. Formasi pedang yang dibentuk oleh 8 penguasa istana besar sudah cukup untuk mengalahkan 9 cahaya penguasa surgawi, tapi itu dengan santai dibubarkan oleh Yun Ce dengan satu pukulan, bergerak. Sedangkan jurus kedua telah melukai mereka semua dengan parah. Mereka adalah 8 penguasa istana agung, yang dikatakan sebagai tingkat keberadaan tertinggi di alam 1000 desolasi. Tapi di depan Yun Ce, mereka sebenarnya lemah. Kekuatan mereka, mungkinkah mereka berada di alam Master Ilahi? Mengaktifkan. Istana Master Hidden Universe tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya saat dia meraung sekuat tenaga. Pada saat itu, ribuan sinar gelap memancar dari berbagai arah di 9 cahaya surga, berkumpul pada satu titik di udara. Segera, penghalang kegelapan yang sangat besar menyebar, menyelimuti seluruh inti istana surgawi 9 cahaya. Pada saat itu, aura mereka telah terisolasi sepenuhnya. 8 penguasa istana besar terus berjuang dan berteriak di tengah api gagak emas. Ketika mereka memadamkan api emas dengan susah payah, mereka sudah dipenuhi luka dari kepala sampai kaki. Mereka terlihat sangat kuyu dan babak belur, seperti setengah hantu dan setengah manusia. Tapi saat mereka melihat penghalang itu menyebar dan Yun Ce telah diisolasi di luarnya, mereka semua menghela nafas lega. Dalam kondisi santai itu, selain rasa sakit di tubuh mereka, yang tersisa hanyalah rasa takut dan pegal. Ilahi, Guru Ilahi. Hilang sudah kemauan kuat yang dimiliki istana Master Hidden Universe pada awalnya. Dia berlutut dan merosot ke tanah, sepertinya tidak mampu berdiri. Dia akhirnya mengerti mengapa alam semesta tersembunyi dan para penguasa istana yang sebelumnya pergi ke klan Yun pegangan surgawi akan sangat takut pada Yun Ce. Dia hanya menggunakan 2 gerakan dan itu sudah menjadi sangat menyedihkan. Ini tidak masuk akal, terlalu tidak masuk akal. Yun Ce, yang mulia Hidden Universe berdiri dan meskipun ada penghalang aman yang memisahkan mereka, dia masih tidak dapat sepenuhnya menekan sarafnya. Dia terengah-engah dan berkata, ini adalah formasi pelindung istana 9 cahaya surgawi. Setelah diaktifkan, tidak ada yang bisa memecahkannya. Istana surgawi 9 cahaya tidak ingin menjadi musuhmu. Jika Anda mundur sekarang, kami akan mengakhirinya dan dendam kami akan terselesaikan. Mengenai kematian ketua istana, kami tidak akan melanjutkannya lebih jauh.
Namun, Palace Master Hidden Universe mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berbicara dengan nada tegas, "Jika Anda terus memaksakan tangan kami akan segera menggunakan transmisi suara dan memberi tahu Tousan Desolation Divine Sect bahwa Anda ada di sini. Ketika momen itu tiba, kamu tidak akan bisa pergi meskipun kamu mau." Yunce mencibir dan melayang ke bawah, bergerak mendekati penghalang. Hanya berdasarkan cangkang kura-kura ini saja, Istana Master Hidden Universe berkata dengan keras, "Pelindung-pelindung ini diciptakan oleh nenek moyang kita dan terhubung dengan garis gelap dari 900 gunung besar di bawah kita. Bahkan jika itu adalah Master 1000 Desolation Sekte, bahkan jika seluruh Tousan Desolation Divine Sect menyerang bersama-sama, mereka tetap tidak akan mampu memecahkannya. Jika kamu tidak percaya padaku, silakan mencobanya." Yunce menyipitkan matanya dan perlahan mengulurkan satu jarinya. Cahaya hitam terpancar dari jarinya dan dia dengan lembut menyodok penghalang itu. Ping! Suara lembut terdengar saat jari Yunce langsung menembus penghalang. Pada saat itu, jutaan retakan mulai memancar dari tempat Yunce meletakkan jarinya, menutupi seluruh penghalang gelap.